Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan presentasi analisis dan sistem perancangan informasi restoran Grand Kernel Food Court. Diketuai oleh Muhammad Aris Fadila, anggota kelompok Abdul Fahri Mardani, Muhammad Fadroji, Nur Hidayah Sahira. Latar belakang perkembangan dunia usaha restoran saat ini berkembang menyebabkan semakin besarnya persaingan para pengusaha bisnis restoran dalam menarik pelanggan. Penjualan dan strategi bisnis merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam dunia usaha restoran. Untuk menunjang sistem penjualan tersebut diperlukan suatu sistem informasi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat. Perusahaan CP Larissa bergerak di bidang prakasa juga mempunyai anak perusahaan bernama Green Corner Food Court. Dalam era globalisasi dan teknologi, saat ini penggunaan salah satu alat teknologi informasi dibutuhkan keberadaannya pada kehidupan. Tujuan dari penulis laporan ini adalah untuk memenuhi mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi sistemik Nusa Mandiri. Manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah melakukan berbagai kegiatan magang kerja seperti mempelajari manajemen sistem, informasi restoran dan Grand Corner Food Court, menambah wawasan dan kemampuan berpikir dapat dari mata kuliah ini diterima dengan baik, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja. Wawancara interview, metode penelitian. Dalam penulis laporan ini, analisa ini untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan Bapak Puji Mulyono selaku HRD Restoran Green Corner Food Court, maka penulis melakukan suatu tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem informasi. Observation, penulis melakukan pengamatan secara langsung di Restoran Green Corner Food Court. Di alamat tersebut, Penunggangan, Kota Utara, Tangerang, Banten. Hasil dari pengamatan tersebut langsung dicatat oleh penulis. Dari kegiatan observasi analisis sistem informasi dapat diketahui kesalahan proses kegiatan tersebut. Studi pustaka, selain melakukan kegiatan di atas, penulis juga melakukan studi kepustakaan melalui literatur atau referensi-referensi yang ada di perpus. Ruang lingkup, di dalam penulisan laporan ini penulis membahas tentang analisis sistem berjalan di Green Corner Food Court agar laporan ini mencapai sasaran. Maka ruang lingkup pembahasan meliputi proses alur pemesanan hingga pembuatan laporan. Setelah ini akan diteruskan oleh Fahri Mardani. Silakan Fahri, sini aja. Landasan teori, konsep dasar sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan dan terbentuk sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian sistem. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau yang terinteraksi untuk mencapai karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yaitu komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengelola, sasaran, atau tujuan. Definisi UML menurut Rosa dan Salahuddin 2014-113 berpendapat bahwa UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berunitas objek. UML memiliki diagram-diagram yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berprioritas objek di antara Rosa dan Salahuddin. 2. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan saran siapa saja. Next. Ya, di sini ada simbol-simbol use case. Ada nama use case, aktor, aksesori, session, extension,
Generation. Ya, di sini disebutkan oleh Nur Hidayah Sahira. Ini. Kalau ada yang bisa kasih dua. Oh iya. Cepat. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja, aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas. Simbol-simbol diagram aktivitas. Status out, aktivitas, percabangan atau decision, penggabungan, status akhir, swimlane. Deskripsinya status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem, yang memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas. Simbol-simbol diagram kelas. Ada kelas. Deskripsinya kelas pada struktur sistem, antarmuka atau interface sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Asosiasi, relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Asosiasi berarah atau direction associated. Relasi antar kelas dengan makna kelas satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus. Kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna antar kelas. Agregasi, relasi antar kelas dengan makna part. Diagram sekuen. Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan deskripsi waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus diketahui objek yang terlihat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram sekuen. Ada aktor, deskripsi orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri. Garis hidup menyatakan kehidupan suatu objek. Menyatakan objek yang Skip aja, nggak usah dibacain semua. yang berinteraksi. Waktu aktif. Udah skip aja. Selanjutnya struktur organisasi perusahaan. Ada owner, wakil owner, HRD, supervisor, cap kitchen, cap kasir. Selanjutnya akan
dibaca oleh Haris. Rancangan diagram akses, rancangan diagram use case ini adalah circle-nya dan ruang lingkupnya. Semua berawal dari customer ke pelayan. Activity diagram, di sini adalah activity diagram yang dijelaskan secara rinci aspek-aspek dari atas ke bawah, dari pelayan hingga dari pelayan memesan sampai ke kitchen. Inilah runtutannya. Spesifikasi dokumen masukannya purchase order PO, bukti customer telah memesan menu makanan, sumbernya customer, frekuensi setiap customer memesan makanan, tujuan bagian kasir, medianya kertas, dan bukti transfer. Struktur pemesanan ada menu makanan dan minuman sebagai bukti telah melakukan pemesanan, setiap customer memesan menu bagian kasir, kertas, dan lampiran. Entry relationship diagram proses pengiriman, ini harusnya pengiriman makanan sih, bukan barang, cuma salah ketik aja. Disinilah ini runtutannya. Logika record struktur proses pengiriman barang. Di sini ada activity diagramnya dari nama pelayan terus sampai ke meja menu dan harga subtotalnya. Spesifikasi hardware dan software dalam membangun proses pemesanan makanan di restoran Green Corner Food Court dibutuhkan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk memperlancar proses pemesanan makanan. Ada komputer, board code scanner, keyboard, memori 3GB, mouse, prosesor berkecepatan minimum 1,6 GHz, web server, hard disk minimum 80GB, printer, dan lain-lain. Masalah pokok setiap bidang usaha di dalam menjalankan kegiatan seringkali mengalami kendala yang bisa menghambat jalannya kegiatan pemesanan di Grand Corner Food Court. Keamanan jaringan yang kurang memadai sehingga dapat menyebabkan pihak yang tidak bertanggung jawab mengakses internet secara ilegal. Pada bagian pemasaran tidak ada rekapan pembelian secara detail dan berkala, hanya beberapa saja yang ada rinciannya. Kurangnya jaringan internet yang memadai sehingga menyebabkan agak terlambatnya penginputan pemesanan. Pemecahan masalah, hendaknya petugas IT membuat keamanan jaringan selain memberikan password pada access point, misalnya menggunakan router mikrotik atau membatasi jumlah IP address dan bisa juga menggunakan bandwidth. Penggunaan database atau file komputer memudahkan dan mempercepat proses pencairan arsip data. Menyediakan jaringan internet yang memadai, menyarankan hingga jaringan internet digunakan untuk menginput barang agar proses pengiriman berjalan dengan baik. Kesimpulannya, restoran Green Corner Food Court adalah restoran dengan pemesanan yang berbasis teknologi. Sudah memiliki sistem informasi yang cukup dan memadai untuk mendukung jalannya operasional restoran Green Corner Food Court melalui digital tanpa datang ke tempat restoran. Memberikan pengalaman dan kepuasan kepada pelanggan, servis yang diberikan kepada konsumen. Sarannya, sebelum penerapan sistem baru, alangkah baiknya pengelola mengembalikan pengarahan pelatihan bagi karyawan yang menjalankan sistem untuk minimalisir human error penggunaan, sehingga sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung sistem operasional dan bagian pemesanan kurang adanya fasilitas untuk GoFood dan GrabFood, sehingga bisa minimalisir terjadinya antrian sistem yang panjang dan tidak beraturan. Pihak restoran Grand Corner Food Court memperhatikan internal dan kontrol sistem. Kurang lebihnya presentasinya seperti itu. Kalau ada kurang dan salahnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.